perkenalkan, nama saya Nilu Mutiara Komalayu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa part dari hasil program utama yang telah kelompok kami buat. Oke, langsung saja di sini file header. File header pertama digunakan adalah IOStream. IOStream merupakan file header yang digunakan sebagai standar input-output operasi oleh bahasa C++, contohnya cout, cin, dan endl. Terus yang kedua, castlib. Castlib itu merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Contohnya itu fungsi exit. Yang ketiga itu include conio.h. Conio.h itu merupakan fungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Contohnya itu gauge. Terus include castring. String itu merupakan file header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Kemudian include time.h itu merupakan untuk mengkonvensi antara waktu berbagai format tanggal. Nanti ini dipakai dalam fungsi games nanti di paling bawah. Kemudian include windows.h. Windows.h merupakan fungsi file header untuk memanggil perintah-perintah yang ada, contohnya system color. Terus lanjut using namespace std. Kemudian tipe def struct data. Nanti di sini kita menggunakan struct namanya itu data. Kemudian nanti isinya itu nama, jurusan, nim. Nama jurusan nim itu tipe datanya itu string. Kemudian in main. In main ini program utamanya yang sistemnya menggunakan color F3. Terus char pil 1, pil 2, pil 3, pil 4, pil 5 dan seterusnya itu berarti tipe datanya itu char. Kemudian data di sini dideklarasiin dengan DT1. Kemudian cout data-data pemain, untuk memperjelas aja kalau misalnya itu merupakan data untuk menginputkan pemain. Kemudian for untuk pengulangan itu in 1 sama dengan 0, in i kurang dari 1 dan i plus plus, berarti i nya naik gitu. Kemudian cout masukkan nama pemain, getLine. Nah di sini pakai getLine itu fungsinya untuk agar nanti kalau misalnya pemainnya ngisinya nama lengkap, jadi harus pakai spasi. Nah biar spasinya terbaca nanti itu pakainya getLine. Kemudian masukkan jurusan pemain. Ini DTI jurusan, berarti jurusan ini masuk ke dalam struct data yang pakai array. Kemudian masukkan nim pemain. Nim pemain itu DT nim. Nimnya berarti masuk dalam struct data juga. Terus gauge. Nah, di sini gauge itu untuk menahan agar atau pause output suatu program dan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan baik tombol enter maupun yang lainnya. Dan inputan yang di situ tidak ditampilkan dalam Windows gitu. Kemudian sistem CLS. Nah, ini artinya tuh clean the screen, untuk membersihkan layar. Jadi nanti kalau misalnya mau ini, yang ininya udah kehapus gitu. Terus cout data pemain. Nah ini baru karena yang di atas sudah dihapus, nanti keluar nama itu hasilnya titik 2, nanti seterusnya hasil dari nama itu dari data array terus nama yang telah tadi diinputkan. Begitu juga dengan jurusan dan nim. Kemudian masuk ke nomor berikutnya, cout program quiz selamat mencoba. Ini berarti nanti keluar tampilan program quiz selamat mencoba. Garis-garis ini untuk mempercantik aja. Terus cout 1 pertanyaan seputar prokom, yang kedua pertanyaan umum. Silakan pilih kuis yang Anda inginkan, 1 atau 2. Masukkan pilihan Anda. Itu masukkan pilihan Anda, ketika dia masukkan 1 atau 2, masuknya ke pil 1 atau pilihan 1, jadi disingkatnya pil 1 gitu. Switch. Nah, pakai cache. Sini pakai cache. Terus
go to pertanyaan 1 break. Jadi break itu untuk mengakhiri keluar dari program pertanyaan switch ini. Nih, kalau misalnya dia milih 1, nanti masuknya ke langsung pertanyaan 1. Kalau milih 1 berarti dia milih pertanyaan seputar prokom, nanti masuknya ke pertanyaan 1 yang ini. Kalau misalnya dia masuk ke milih pertanyaan 2, nanti masuknya ke pertanyaan 6. Pertanyaan 6 itu mulai 1 sampai 5 itu pertanyaan seputar program, dan 6 sampai 10 itu seputar umum. Jadi tergantung dia milih yang mana. Pertanyaan 1. Nah, kalau misalnya dia milih 1, masuk ke sini. Sistem CLS. Nah, jadi yang di atas, fungsi-fungsi yang di atas tadi kehapus. Jadi langsung nanti tampilannya langsung pertanyaan 1. Nah, ini pertanyaannya. Bahasa yang merupakan perkembangan dari bahasa C adalah keluar tuh cout A, B, C. Nanti kalau milih, masukkan jawaban Anda. Terus masuknya itu pilihan jawabannya dia masuk ke jawab 1. Nih, sin jawab 1. Switch jawab 1. Nah, kalau misalnya jawab 1 dia milih A besar atau A kecil, selamat jawaban kamu benar. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Y atau N. Kalau misalnya itu masuknya ke pilihan 2. Nah, jika pilihan 2 itu Y, maka langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya milih N, dia langsung exit break. Exit 0, break, berarti dia langsung keluar dari switch. Terus kalau misal case B besar atau B kecil, kalau misalnya jawaban dia B, maka langsung keluar jawaban maaf, jawaban masih belum tepat, silahkan ulang dari awal, Y atau N. Kalau itu masuk ke pilihan 2 juga. Nah, kalau misalnya dia jawab Y besar atau Y kecil, itu masuk ke pertanyaan 1. Kalau misalnya dia pilih N besar atau N kecil atau no, dia langsung keluar dari switch-nya. Terus case C juga kayak gitu, sama kayak di case B. Berarti jawaban dia tuh salah, maaf, jawaban masih belum tepat, silakan ulang dari awal, pilih Y atau N. Kalau misalnya Y sama masuk ke pertanyaan 1. Kalau misalnya no, dia langsung keluar. Terus kemudian maaf, kalau yang D juga kayak gitu, maaf, jawaban masih belum tepat, silakan ulang dari awal, sama kayak yang di atas gitu. Kemudian pada pertanyaan kedua. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, jadi sistemnya CLS, berarti sistem yang di atas, fungsi-fungsi yang di atas itu kehapus, hasil dari program di atas itu kehapus, langsung masuk masuk pakai sistem color 70. Cout pertanyaan kedua, jadi masuk ntar ada keluaran pertanyaan kedua, bagian yang merupakan fungsi keluaran dan isinya tergantung dengan apa yang dituliskan disebut. Nah, masuk tuh A, B, keluar A, B, C, atau D. Masukkan jawaban Anda. Itu masukin jawaban Anda yang dia masukkan A, B, C, atau D, itu masuk ke jawaban kedua. Kalau dia milih A, maaf jawaban belum tepat, silahkan ulang dari awal. Y atau N, itu masuk jawaban dia Y atau N masuk ke pilihan 3. Kalau misalnya pilihan 3, dia jawabannya Y besar atau Y kecil, nanti masuk ke pertanyaan 1. Karena di itu pertanyaannya silakan ulang dari awal, berarti dia mengiyakan untuk mengulang dari awal agar semua jawaban dia benar gitu, dan melatih daya ingatnya dia juga. Terus else if pilihan 3, N kecil atau N besar, exit 0 break, berarti dia langsung keluar dari program dan keluar dari switch itu. Kalau misal jawaban dia B besar atau B kecil, selamat jawaban kamu benar. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Y atau N. Itu masuk, kalau jawaban dia Y atau N, masuk ke pilihan 3. Itu
Kalau misalnya pilihannya dia Y kecil atau Y besar, itu masuk ke pertanyaan 3. Jadi dia masuk lanjut berarti ke pertanyaan 3. Kalau misalnya dia N kecil atau N besar, itu langsung keluar dari program dan keluar dari switch-nya. Kalau misalnya dia D C, C besar atau C kecil, sama kayak yang di A. Maaf, jawaban kamu belum tepat, silahkan ulang dari awal. Kalau misalnya dia jawab Y kecil atau Y besar, itu masuk pertanyaan, ngulang lagi ke pertanyaan 1. Kalau misalnya dia jawab N kecil atau N besar, dia keluar dari program dan break. Terus D besar atau D kecil. Kalau misalnya dia pilihannya D besar atau D kecil, maaf, jawaban masih belum tepat, silakan ulang dari awal. Itu masuk ke pilihan 3. Kalau pilihan 3-nya pilihannya dia Y kecil atau Y besar, sama, masuk ulang lagi ke pertanyaan pertama. Terus kalau misalnya N kecil atau N besar, dia langsung keluar dari program dan keluar dari switch-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pertanyaan ketiga ini, kita akan memilih jawaban dari soal pertanyaan 3. Soalnya itu yang tidak termasuk ke dalam pertanyaan kondisi adalah A. Else if, B. If, C. If else, D. For. Dalam program pertanyaan ini kita menggunakan pernyataan Swiss case, di mana Swiss case ini merupakan nama variabel yang akan diperiksa, sedangkan case ini digunakan untuk setiap nilai yang diperiksa. Di dalam Swiss case ini terdapat 4 jawaban, yaitu jawaban A sampai D. Case A ini atau jawaban A, misalnya kita memilihnya, yang keluar adalah, maaf, jawaban masih belum tepat, silakan ulang dari awal. Berarti jawaban A ini belum tepat untuk pertanyaan 3. Misal fungsi goto ini, yang goto pertanyaan 1 ini, jika kita memilih yes atau no, ini kita memilih yes. Yes itu berarti mengarahkan kita ke pertanyaan 1, karena jawaban A ini salah. Jadi fungsi goto ini mengulang ke pertanyaan 1 jika kita memilih yes. Sedangkan jika kita memilih no, maka program akan berhenti. Itulah ada exit ini. Break itu fungsinya keluar dari pernyataan perulangan. Jadi fungsi dari break ini yaitu yang tadi. Kemudian case B ini atau jawaban B ini, jika kita pilih jawaban ini, yang keluar adalah selamat, jawaban kamu benar, mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika kita memilih yes, berarti goto-nya itu pertanyaan 4, berarti ke pertanyaan 4, yaitu berarti ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan 4 kan. Kemudian jika kita memilih no tadi, maka program akan berhenti dan pertanyaan tidak terlanjutkan. Sedangkan yang case C dan D ini, jalan programnya itu sama seperti case A dan B. Kemudian ke pertanyaan 4, yang soalnya itu yang termasuk ke dalam ciri-ciri dari fungsi void adalah A. Memiliki nilai kembalian, B. Tidak ada keyword return, C. Tidak ada keyword void, dan D. Dapat langsung ditampilkan hasilnya. Kemudian switch case-nya itu
ada case A, yaitu jawaban A, keluarannya, maaf jawaban masih belum tepat, silakan ulang dari awal. Nah, jadi jawaban ini kurang tepat. Jika kita memilih yes ini, maka kita akan kembali ke pertanyaan 1 atau soal nomor 1. Soal nomor 1, berarti kita akan mengulang dari nomor 1. Jika jawabannya B, jawaban B kan keluarannya selamat, jawaban kamu benar. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, berarti yang B ini jawabannya benar. SIM-nya itu pilih, berarti kita memilih yes. Berarti jawabannya itu selamat, jawaban kamu benar. Maka program jawaban dari pertanyaan 4 itu yang benar adalah B. Kita tadi memilih yes, berarti kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sedangkan yang case C ini atau jawaban C itu kurang tepat, berarti sama program jalannya itu sama seperti yang case A tadi. Dapat kita ketahui break itu fungsinya itu keluar dari pernyataan perulangan, berarti dia keluar. Sedangkan yang exit itu menghentikan program. Exit ini yang untuk misalnya yang no. Yang else if ini gunanya itu untuk menjalankan program apabila sudah terpenuhi. Ini gunanya. Setelah itu pertanyaan 5. Pertanyaan 5 jalan programnya itu sama saja seperti pertanyaan 4 dan 3 tadi. Kita memilih jawaban-jawaban yang benar. Sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan umum. Yang pertama kita masukkan sistem CLS, yaitu untuk menghapus program sebelumnya yang ditampilkan. Selanjutnya sistem color F3, yaitu untuk mengganti warna background sesuai yang diinginkan. Di sini kami menggunakan kode F3. Yang pertama, selanjutnya kita akan masukkan cout. Cout itu untuk menampilkan apa yang ingin ditampilkan. Cout pertanyaan 1, artinya kita menampilkan di program tersebut, yaitu pertanyaan 1. Begitu selanjutnya. Di sini kami juga memasukkan option karena di sini kami merupakan program soal-soal. Yang terakhir yaitu cout, masukkan jawaban Anda. In-nya jawaban 6, berarti kita akan memasukkan pilihan apa yang ingin kita jawab pada pertanyaan ini. Switch selanjutnya yaitu fungsi switch, yaitu untuk memeriksa jawaban 6 tersebut apakah itu benar atau salah. Dari pertanyaan switch itu kita akan masuk ke case A, yaitu pilihan A. Jikalau kita masukkan pilihan jawaban kita adalah A, maka jawaban tersebut salah, berarti kita akan masukkan cout. Maaf, jawaban Anda masih belum tepat, silakan ulang dari awal. Dari pernyataan cout tersebut kita akan disuruh memilih yes atau no. Kita masukkan pilihan kita. Di in pilihan 7, yaitu yes atau no. Jika kita memasukkan y, di situ terdapat fungsi if pil 7 sama dengan y. Artinya jika kita jawaban Anda masih belum tepat, silakan ulang dari awal. Jika kita memilih ya, berarti kita akan mengulang dari pertanyaan 1. Jika kita memilih no, berarti program tersebut akan berhenti. Begitupun selanjutnya, jika kita memilih pertanyaan B, jawaban tersebut masih salah. Dan jika kita memilih jawaban C, jawaban nomor 1 tersebut benar.
Sama seperti tadi, jika mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan menekan huruf Y atau N. Di sini kita masukkan si Y misalkan. Jadi if pel 7 sama dengan Y, maka go to pertanyaan 7, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan umum untuk nomor 2. Jika kita memasukkan pilihan N, maka fungsi tersebut akan berhenti. Begitupun selanjutnya dengan soal-soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir, pada soal terakhir, jika kita telah selesai mengerjakan 5 soal tersebut, maka kita akan mendapatkan bonus untuk bermain sebuah games. Jika kita menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan jawaban di nomor terakhir itu salah, maka jika kita memilih Y, maka kita akan kembali ke pertanyaan awal, dan jika memilih N, maka program tersebut akan berhenti. Begitu pula sebaliknya dengan pertanyaan-pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari program game quiz. Jika kita telah menjawab semua kuis dengan benar, maka akan diarahkan untuk bermain game tebak angka. Dengan sintak program terdapat sistem CLS yang artinya clear screen, berarti tujuannya untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian sistem color F5 ini berfungsi untuk memberikan background warna terhadap tampilan program. Di sini kami menggunakan background dengan kode F5. Selanjutnya, terdapat keluaran selamat Anda telah menjawab semua pertanyaan dalam game quiz ini. Kemudian, biar nggak bosen-bosen, main game dulu yuk. Nah, di sini kita bisa memasukkan pilihan kita yes atau no. Jika pilihan kita yes, Y besar atau Y kecil, maka akan kembali ke pertanyaan 11. Jika tidak, jika kita memilih no atau N, maka program akan keluar. Jika kita memilih yes, maka kita masuk ke pertanyaan 11 yang di dalamnya terdapat sistem CLS, variabel angka tebak N sama dengan 0 dengan tipe data integer, variabel tebak lagi dengan tipe data char, kemudian variabel nama dengan tipe data string. Kemudian terdapat srun time 0. Ini berfungsi untuk membuat angka 1 sampai 100. Kemudian terdapat rumus angka sama dengan ren mod 100 ditambah 1. Angka di sini berarti menggunakan rumus untuk memilih salah satu angka random 1 sampai 100. Kemudian terdapat define A1. Define adalah jenis untuk identifier yang bersifat konstan atau tetap. Kemudian menggunakan const integer B sama dengan 1, yang berarti const adalah jenis untuk identifier yang bersifat konstan atau tetap. Kemudian terdapat rumus nomor sama dengan A dikali B dengan keluaran rumus ini. Kemudian dalam program ini menggunakan dua fungsi perulangan do while, yaitu kemudian kita akan masuk ke dalam program ayo tebak, kemudian terdapat keluaran masukkan angka tebakan kita. Jika dengan rumus perulangan for integer,
C sama dengan 0, C kecil dari 0, dan C++. Kemudian N++, Siin, masukkan angka tebakan kita. Jika angka tebakan kita kecil dari angka yang rumus di awal, maka akan terdapat keluaran angka terlalu kecil. Jika tidak, yaitu tebak lebih besar dari angka, maka akan terdapat keluaran angka terlalu besar. Kemudian while ketika tebakan kita tidak sama dengan angka, maka akan kembali ke perulangan do. Do di sini berarti do akan membuat perulangan untuk menebak lagi angka yang benar. Kemudian terdapat keluaran benar. Kamu telah menebak sebanyak n kali, berapa kali kita menebaknya. Kemudian terdapat keluaran apakah kamu ingin menebak lagi, ya atau tidak. Masukkan pilihan kita ya atau tidak. Jika pilihan kita Y besar atau Y kecil, maka akan kembali ke perulangan do di awal. Do di sini untuk membuat perulangan apakah ingin menghitung lagi atau tidak. Jika tidak, maka program akan keluar dan akan keluar atau berhenti, dan terdapat keluaran terima kasih sudah bermain. Selanjutnya program ini kita run. Nah, masuk ke dalam tampilan nama, jurusan, dan NIM. Di sini kita diarahkan untuk bermain game kuis, memilih pertanyaan seputar Prokom atau pertanyaan umum. Nah, setelah kita menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka kita diarahkan untuk bermain game tebak angka. Jika kita telah menjawab game dengan benar, maka kita diarahkan untuk menebak lagi atau tidak. Di sini saya memilih tidak, maka program akan berhenti.